Kisah ini sering diceritakan sama teman-teman gue. Konteksnya, hati-hati memilih pasangan hidup, baik cewek ataupun cowok. Ingat ya, menikah itu bukan untuk menyelesaikan masalah hidup, tapi bagi yang tidak cukup secara mental dan finansial, itu adalah tutorial mempersulit hidup. Menikahlah ketika kalian siap, bukan ketika kalian ingin. Karena jika kalian siap, itu artinya kalian sudah dewasa secara emosional. Finansial tuh memang perlu, namun di sini yang ditekankan adalah emosional. So, kenapa emangnya? Agar tidak terjadi lagi hal yang kayak gini. Oh, gini ya rasanya, punya suami tapi nggak mau kerja dan males-malesan. Welcome to Motivasi Andelan. Ngobrol yuk. Well, ini cerita dari teman bini gue. Sebut aja tuh namanya Jenny dari Jawa Timur. Dia tuh punya suami namanya Jack. Asal kota suami dari Provinsi Sumatera. Awalnya mereka itu tinggal di Kota Pati, Jawa Tengah. Jenny bekerja sebagai sales di salah satu dealer motor. Dan penghasilan Jenny cukup lumayan. Satu bulan tuh bisa berkisar 6-7 juta kalau mencapai target. Dan suami gajinya sesuai UMR lebih sedikit lah, yaitu 3 juta rupiah. Pada awal-awal kerja, Jack masuk kerja pada saat tutup buku. Jadi sekitar 2 bulan dia tuh nggak digaji. Jadi Jenny yang menanggung hidup suaminya. Tapi ternyata Jack punya hutang di kantin tempat dia kerja. Dalam waktu 2 bulan, hutangnya tuh kurang lebih sekitar 2 juta. Jadi akhirnya, suami cuma nerima gaji 1 juta rupiah. Jenny masih memaklumi. Tapi di bulan berikutnya, suami tetap berhutang di kantinnya dong. Total hutangnya sebulan itu 1,3 juta rupiah. Selama 4 bulan berturut-turut, Jenny nggak pernah menerima full gaji dari suami. Tapi Jenny masih maklum. Jenny dan suami memang kerja di daerah yang sama, tapi tempat kerja mereka beda arah. Jadi Jack memutuskan tinggal di mes dan Jenny di kos. Jarak dari mes suami ke kosan Jenny itu sekitar 45 menit, dan pada saat itu mereka belum punya kendaraan cuy. Mereka menabung untuk membeli motor second, tapi uang tetap tidak terkumpul, dikarenakan kalau suaminya mendatangi Jenny ke kosan, dia tuh harus pinjam motor sama temannya, yang dimana temannya tuh kalau nggak dikasih uang bensin, ya nggak mau ngasih. Alhasil, sekali jumpa, uang bensin aja 50.000, ditambah lagi uang pegangan suami 50.000. Suaminya Jenny itu termasuk boros. Untuk ngebul ukuran besar, bisa 1 hari ludes. Belum lagi kopi dan cemilannya di luar uang makannya. Pernah nih si Jenny tuh inisiatif, stok cemilan, ngebul, dan persabunan. Nggak sampai 2 hari, habis. Karena ternyata tuh dikasih ke teman-temannya cuy. Setelah 5 bulan kerja, karena uang habis untuk ongkos dan kos, akhirnya Jenny beranikan diri untuk membeli motor. Dengan DP 4 juta, 2 jutanya dari gaji suami, 1,5 juta dari uangnya Jenny sendiri, dan 500.000 dari uang ibunya Jenny. Selama mereka bekerja di perantauan, ibunya Jenny itu rutin mengirim uang ke Jenny. Tapi suaminya Jenny itu tipe orang yang malas dan boros. Alhasil, kalau Jenny udah capek kerja, Jenny tuh jadi nggak selera masak. Akhirnya, beli di luar. Begitu terus. Belum lagi untuk bayar internet. Di bulan ke-6, suaminya Jenny tuh kena masalah. Dan akhirnya, mereka balik ke kampung karena uang mereka di situ sudah habis. Uang cicilan motor mereka pun menunggak 1 bulan cuy. Pihak leasing nelfon lah ke abang suami. Dan beritanya tuh sampai ke kampung. Tapi malah Jenny yang diincar pihak keluarga suami. Kenapa nggak Jenny bayar cicilannya sih? Jenny dituduh tuh menghabiskan gaji suami. Sementara selama di kampung, uang Jenny dari ibunya tuh habis untuk membiayai keluarga suami. Di keluarga suami tuh ada ibu mertua, paman suami, adik tiri suami tuh 2 orang yang masih sekolah. Paman suami juga tuh nggak kerja, cuman ngopi, makan, ngebul, terus keluyuran. Mulai dari uang listrik, uang kopi, gula, beras, persabunan, semua tuh dari Jenny. Sampai uang sunat adik ipar pun juga dari Jenny. Uang jajan sekolah pun dari Jenny. Semualah pokoknya dari Jenny. Jenny masih diam aja. For your information, ibu mertuanya Jenny itu udah nikah 2 kali. Dan suami dari pernikahan pertama, pernikahan yang kedua, pisah gitu aja tanpa surat cerai. Alhasil, semuanya ibu mertua yang biayain. 3 minggu Jenny di sana, Jenny yang masak, nyuci, ngurusin rumah, dan sebagainya. Tapi, kalau Jenny dicecer sama keluarga suami, si suaminya diem aja cuy. Lalu akhirnya, mereka merantau ke kotanya si Jenny.
Di bulan yang kedua, Jenny hamil cuy. Tapi suami tuh nggak kerja. Yang kerja ya cuman Jenny. Suaminya Jenny itu ya, kalau nggak kerja di PT, dia tuh nggak mau. Semendesak apapun keadaannya, dia itu tetap nggak mau. Bobol banget ya. Padahal posisinya Jenny itu tuh lagi hamil muda dan telernya parah. Mereka berdua ngekos karena Jenny nggak enak ngerepotin ibunya Jenny. Terlebih lagi nih ya, abang-abangnya Jenny itu nggak suka sama suaminya si Jenny. Jadi mau nggak mau Jenny itu memutuskan agar nggak berantem, mending ya pisah rumah aja. Selama pernikahan, Jenny itu sebenarnya punya tabungan cukup lumayan. Rencananya, uang itu tuh akan Jenny gunakan untuk perpanjang STR, yaitu surat tanda registrasi, dan bikin klinik kecil-kecilan gitu. Tapi karena suaminya tuh banyak hutang, boros, belum lagi biaya ini itu Jenny yang menanggung, jadi uangnya tuh habis. Abangnya Jenny tuh semuanya marah karena nggak mendahulukan karir, malah memilih suami, dan yang paling parahnya, Jenny dan suami cuma nikah siri cuy. Jenny akui kalau dia tuh salah, tetapi pada saat itu Jenny itu betul-betul buta cinta. Entah kenapa Jenny tuh berpikir suami itu bisa berubah. So buat kalian semua yang mungkin ada di situasi seperti ini, bersabarlah dan terus semangat melangkah ke depan, karena hanya kalian sendirilah yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Dan untuk kalian yang belum terlalu melangkah jauh, pikirkanlah baik-baik pasangan kalian. Nikah itu bukan hanya modal cinta cuy. Kedewasaan emosional dan finansial itu penting banget. Bener sih kata orang tua dulu, cari pasangan ya harus lihat bibit, bebet, dan bobot. Well, gue berharap kita semua mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. By the way, kalau kalian punya request tema cerita dari kisah nyata yang inspiratif, tulis di kolom komentar ya cuy. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye.